Siap, oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita untuk mengecek teman kita yang hari ini tidak masuk. Ya. Sebelumnya saya absen, dia hadir, Ahmad, Alvin, Bagas, Puro ya, Dana, Diva, Dika, Dimas, Pandu ada, Eko Prastio, Galan, Sakit, Biandika, Sakit, oke, Muhammad, Andika, Muhammad ada, Wan nggak masuk ya? Kemarin tanggal 29 kan ini harusnya A, gitu. Nah, terus Muklis, Aura, Kak, gitu. Bandung, oke. Ravindra, hadir. Rizky, oke. Oke. Tapi untuk yang tidak ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Terus untuk kemarin itu kan sudah saya kasih informasi kesepakatan kita kelas itu yang pertama pada waktu kegiatan belajar mengajar AC dihubungkan. Ini kan satu si siapa kamu silakan teman kamu yang masih bawa HP silakan berikan satu di sebelah sini nggak masalah ya tidak mungkin saya akan mengecek tapi intinya cuma biar kita itu lebih fokus ke kamu ke belakang yo hari ini kumpul kayak gini kalau perlu ditaruh samping meja ya cepat. Terus yang dua atau mungkin yang 3 sampai ini tambah 1 bagus berapa kalau saya itu pindah ke sini biar gampang. Ayo, nah, taruh aman. Terus sampai sini. Yang penting aman nggak jatuh aman ya. Bawah. Terus yang kemarin bukunya dikumpulkan, ini saya bagi dulu nanti juga dikumpulkan lagi. Ya, punya Eko, ya, sini punyanya si Levi, nah, ke belakang. Terus Rohim, Basket, Ahmad, sudah ada, Setia, bahkan, terus Pandu. Bagas, Galang, Sakit, kemudian ada namanya, Dimas Agil, terus Dana, Pandu Setia, terus Biar, Alvin, terus Rizky. Yang belum kebagian berarti kemarin kita kumpulkan ya. Kamu berarti nggak masuk. Terus gini, untuk minggu kemarin itu materinya adalah apa? Sistem pengisian pada sepeda motor ya. Terus kalau sepeda motor itu dari yang kemarin kita sampaikan kira-kira ya materi sistem pengisian itu apa saja? Komponen ada yang apa? Terus regulator, terus yang lain baterai, terus yang lain mungkin adalah yang lain lagi kabel, terus sekring atau fuse
gitu. Berarti ada alternator, terus regulator, terus baterai, kabel jelas, sama bius. Nah, gitu. Bius operasi pandu. Fungsinya sekret dong kira-kira. Ya, silakan dijawab. Tidak masalah sepengetahuanmu dulu. Menghambat arus agar tidak konslet. Mungkin yang lain apa? Sip. Terus yang lain apa? Fungsi dari fuse. Ervi, kamu kan punya motor loh, ada sekretnya lah. Fungsinya apa? Kayak apa? Fungsinya sekret satu untuk sebagai pengaman jika terjadi konslet. Ya, yang pertama. Yang kedua untuk membatasi arus yang terlalu jelek. Ya, artinya gini, misalkan kamu mungkin di sepeda motor ada tulisannya 15 ampere, ya kan? Jika ada arus yang melebihi 15 ampere, arusnya itu pasti virusnya akan pasti putus. Terus yang berikutnya ada yang namanya regulator. Fungsinya regulator apa kira-kira? Mengubah atau mengatur tekanan. Yang lain, dia apa? Fungsinya kiprok atau regulator. Kamu kan punya sepeda motor, tahu kiprok ya? Fungsinya gak apa? Ya. Karena fungsi copot. Ya. Kira-kira apa? Fungsinya kiprok atau regulator? Kamu di rumah punya kompor, ya? Ada regulatornya, fungsinya apa? Wajib sebagai pengolahan arus AC menjadi DC dan membatasi arus yang berlebihan supaya tidak merusak komponen lain. Jadi garis besarnya fungsinya regulator itu mengubah arus dari AC menjadi DC gitu ya. Atau menyearahkan. Maka sudah saya jelaskan. Dari sepul itu arus yang keluar itu adalah AC. Setelah kiprok menjadi DC. Contoh yang paling gampang ini, kamu mungkin punya beras dimasukkan dalam magicom dimasak. Setelah dari magicom menjadi nasi seperti itu. Solo itu contoh yang paling gampang. Tapi kalau sepeda motor juga sama, AC menjadi DC. Nah, singkatannya kemarin dari AC apa kira-kira? AC kemarin sudah kita jelaskan. Ada AC, ada DC. Ayo apa? DC, apa? Ayo cepat. Direct current. AC. Alternatif current atau arus searah. Oke, jadi materi yang kemarin itu kalian sudah memahami meskipun belum 75 atau belum 100%, minimal kamu masih ingat ya penggunaannya apa saja. Terus nanti akan saya tunjukkan yang namanya komponen daripada sistem pengisian. Ada regulator, ada alternator, ada spool ya, ada baterai, ada fuse ya. Terus baterai, fungsinya kemarin baterai apa? Berfungsi menyimpan arus DC yang sudah diregulasi atau yang sebelum digunakan ya. Jadi arusnya itu arus di situ ada ceritanya kita memegang baterai min dan plus 8 ada enggak? Jadi kalian nggak usah takut. Bisa misalkan praktek, Pak, saya takut kesetrum. Setrum ini AC atau DC? DC 12 volt aman ya. Tapi kalau
baterai yang 220 jangan coba-coba. Misalkan di situ ada colokan stop kontak, kamu masuki kuping minus, mencekel ya wis udah ya, jangan sampai. Tapi kalau baterai kamu pegang langsung antara min dan plus, insya Allah aman. Ya. Karena itu masih 12 volt, kecuali kalau sudah diubah menjadi dari 12 menjadi 25.000 volt seperti yang keluar dari koin sebelah karena di sini ada busi, ada kental, ada rotak ya kental masalahnya. Seperti kemarin sudah saya pakai juga, kamu mungkin membuat alat setrum ikan, ada bentuk obat, ya bahayanya bisa sensitif, itu keren kaku ya guys, jangan sampai. Ya. Oke, kalau sudah, ini kita mulai untuk pelajaran sistem pengisian dari yang kemarin ya. Kemarin sudah tidak dari manual buku juga ada, di sini juga ada. Ya. Untuk komponen sistem pengisian, ini dari yang pertama dulu apa kira-kira? Kalian yang jelas ada yang nomor 1 itu apa? Alternator. Oke ya. Alternator di sini kan ada bagiannya. Yang pertama ada kalau di bengkel itu namanya yang tahu. Namanya alternator itu kan 1 set. Ya. Jadi alternator itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada sepeda motor itu kan tahu sepule loh. Setelah sepuluh ada apa? Magnet. Oke, berarti ini ada yang namanya spool ya atau kumparan. Yang kedua magnet. Oke. Magnet. Di sini kan mesti ada yang bentuknya magnet ya. Magnet itu kalau tidak salah itu kira-kira magnetnya ada berapa? Berapa jenis? Kamu pernah dengar belum? Pernah dengar magnet? Pernah dengar ya? Pernah. Kalau di situ kan mesti ada tempelannya hitam. Kira-kira satu kilo magnet itu utara kabeh atau selatan kabeh? Utara dan selatan. Ini ya. Di sini dengan U. Di sini ada lagi S. Begitu sampai ini bentuk. Terus ketika kalian melepas, ini kira-kira alat apa yang kamu gunakan? Ada tracker, terus ada yang lain, mungkin impact. Oke, ada yang menggunakan tracker, ada yang menggunakan impact, terus yang lain jangan. Pernah belum? Belum. Ini masalah. Belum enggak? Pernah melepas? Melepas magnet? Terus kersani. Wes, tapi minimal tahu ya. Kamu sudah pernah melepas? Menggunakan apa? Tutup. Oke. Berarti nanti gini ya. Kamu besok kalau misalkan menjadi mekanik diusahakan membongkar komponen itu harus sesuai dengan SOP. SOP itu standar operasional prosedur ini. Paling tidak nanti ada yang menyebutkan menggunakan impact. Impact itu kalau tidak salah cuma untuk melepas mur atau baut untuk mempercepat. Jadi jangan sampai kamu menggunakan impact itu dari awal, gitu. Cuma untuk mempercepat saja atau pas ketika memasang melepasnya. Kadang-kadang kan kamu tahu ya, impact di situ kan ada tulisan L dan R, bulalan. Kamu maksudnya mau melepas, tapi belum kamu
ngintel. Ya terjadi apa? Putus atau patah. Seperti kalian menggunakan obeng ketok. Obeng ketok itu ada tulisan L dan R. Kalau kamu salah menggunakan, kamu pukul malah blok atau putus. Ya. Jadi untuk impact itu adalah untuk mempercepat saja, dan itu tidak boleh digunakan untuk mengencangkan. Ya, ya, kamu setel kecepatan yang tinggi, bautnya ukuran 8. Ngintel, blok sini nek wong dol, gitu. Terus sing sijine nek wis putus atau pedot, awakmu piye? Dituntut tanggung jawab. Nah, itu kan cara kita sebagai mekanik harus mengetahui SOP-nya bagaimana. Gitu. Terus yang paling penting lagi ketika kalian mau melepas baut, prinsipnya kamu harus tahu. Prinsip melepas baut itu berlawanan jarum jam. Jadi misalkan kalian mengencangkan, ya berarti harus arah jarum jam. Itu sudah prinsip. Ketika bautnya di bawah mesin, ya ini seolah-olah jam itu kamu balik. Gitu. Bautnya seperti ini. Gitu. Dilihat. Oh iya, jarum merahnya ke situ. Kalau melepas itu berarti berlawanan ke sini. Jadi kamu mau pegang kunci, kamu balik. Seperti itu sudah rumus. Jangan sampai nanti kalian pas PKL ada cerita memutuskan baut poster, ya. Terus ngedolke baut bermarbot, medotke baut oli, tatapan. Sensor itu memang rawan kecelakaan. Kalau kamu bingung, tolong berhenti dulu, mandek atau di stop dulu pekerjaan kamu. Gitu, saya mikir, permen baut ini pas sekolah kan kelingan kita nyopot dalam jam itu jam sekolah seperti ini. Terus kamu praktek, oh ternyata seperti itu. Jadi secara teori maupun praktek tolong itu kamu praktekkan. Kecuali bautnya itu baut spion. Spion kan di atas, ada ulir kiri dan ulir kanan, itu terkecuali. Seperti tadi kalian menggunakan sendal boleh, kecuali sikil mungkin loro atau sakit itu boleh. Tapi kan jarang sekali toh baut mesin yang ulir kiri. Bahkan sampai di rumoni ya, baut blok mesin itu. Terus baut postek yang ulirnya ke kiri ada tidak kira-kira? Tidak ada. Lainnya itu meneh ya. Itu saya siji ya. Itu. Terus yang berikutnya, ya, di sini tadi kamu tahu magnet ya. Jadi magnet itu sebenarnya kalau melepas tidak boleh dipukul oleh. Kadang-kadang apa? Kalian tidak punya tracker untuk jukir. Mungkin itu kan jukir kewatungan itu untuk dia. Jika terjadi pecah, so sedang kamu harus tanggung jawab. Misalkan nanti punyanya orang sepeda motor baru, mas belum bersih ono magnetku, perasaan kamu sebagai seorang yang punya motor itu bagaimana? Misalkan Danan ini nenggone si siapa? Rafa, pedangnya masih baru. Pak, belum sepedaku cek harus si ono magnetik. Jangan copot, mulai loh. Terus dia sampai belok kabeh, bahkan pecah. Perasaanmu piye? Kamu sebagai seorang yang punya sepedaku malah rusak. Terus resikonya dipukul ketika ini ada magnet. Gitu. Di sini kan poros engkolnya kaitannya dengan bandul atau poros. Ini resikonya apa? Tidak center. Ini itu belum oleng. Nah, jika oleng nanti pengaruhnya terhadap suara motormu malah kasar. Malah halus kok saya ingin ini apa nih ya? Otomatis kamu harus tanggung jawab. Makanya untuk mengurangi hal seperti itu kamu harus punya
asalkan kamu menggunakannya betul. Nah, tracker itu ada yang ulirnya ke kiri dan ada ulirnya yang ke kanan. Jadi untuk yang sudah penelitian itu prakteknya gampang. Contohnya cara mengukur emisinya, terus cara melepas magnet menggunakan tracker, terus dipasang lagi sampai kalian itu menggunakan tangan. Ya nek magnetnya kayak kok cukai bisa kok jebling rawa, tapi kalau motor baru kan angin, bahkan sampai rusak malah, ya itu resikonya. Terus yang berikutnya, ketika kalian membersihkan magnet, ya ini nanti kan kalau sudah membersihkan, tolong kamu membersihkan menggunakan yang sekiranya tidak mudah terbakar. Misalkan gitu, kamu menggunakan kain yang bersih tidak bisa. Terus disemprot dengan angin yang bertekanan tinggi. Jangan sampai nanti gini menggunakan bensin bocor ya. Terus ini belum begitu bersih kamu pasang. Resikonya bisa terbakar, obong, ya kan? Nah itu ini kaitannya dengan magnet. Jadi intinya kalau lepas magnet tidak boleh dipukul. Diusahakan menggunakan tracker magnet. Dan biasanya magnet sepeda motor itu ada ukurannya. Crash berapa? Di sini nanti ada jarinya. Crash berapa digunakan untuk vario, misalkan seperti itu. Ya. Jadi setiap sepeda motor itu belum tentu sama ukurannya. Meskipun sama-sama Honda Vario dengan Honda Grand kira-kira sama atau tidak? Tidak, nanti ada jarinya. Oke. Terus yang berikutnya ada yang namanya sepul atau kumparan. Oke. Sini ya. Kalian mungkin sudah tahu ada yang sepul seperti ini. Terus ada lagi yang sepul bentuknya yang ada di atas. Ya. Ini juga sama. Contohnya sepul gram misalkan. Ini masang. Terus di sini juga ada seperti ini misalkan. Kumparan 1, kumparan 2, kumparan 3, ini kumparan 4, kumparan 5, ini kumparan 6. Nah, ini yang sudah tahu sepul bentuk yang seperti di atas kira-kira sudah ada. Ibu sudah mungkin. Contohnya kita motor apa? Grand. Terus yang lain mungkin ada Kona. Kamu sudah tahu? Sudah. Senengnya gede sepuluh lebih. Tahu. Nah, terus yang atas itu belum pernah. Nah, oke, nggak masalah. Terus di sini ya biasanya juga ada sepulnya lagi. Keluar, sambung lagi, keluar. Ini ground. Biasanya kalau yang seperti di Grand, yang kabelnya cuma satu outputnya ini digunakan buat pengapian. Dan ini biasanya digunakan untuk jenis pengapian sepeda motor itu AC atau DC? AC. Jadi ini AC ya. Biasanya kabelnya kumparannya itu lebih cilik atau kecil ya, lebih kecil. Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah membuat sepul, pernah ya? Najib, selain Najib. Kalau kalian menyepul ya Najib, ya ini kan dari sini ya, dari sini terus setelah dari sini gerakannya bagaimana? Dari sini. sampai ini awal ini. Nah, seperti itu. Jangan sampai gini, kalian menyepul gini, sampai bentok, bok geret atau tarik ke sini nggak boleh. Ya. Jadi dari sini gulung terus sampai selesai sini, dari sini digulung lagi. Jadi kalau digambarkan seperti ini, ya. Misalkan kalian nyepul bentuknya seperti ini, dari sini terus, ya bentok kan, ya.
Dari sini gulung lagi ke sini arahnya, balik. Gitu. Setelah dari sini, kok giling lagi sampai terus. Jadi bentuknya zigzag seperti ini terus. Nah, ini arahnya. Ya, kamu arahnya ke sini lagi, lu ke sini lagi, ya, lu ke sini lagi, baru nanti ke sini lagi. Dan ini diupayakan harus posisinya apa? Rata. Kalau sampai ini, kok pasangin mana nanti bisa apa? Gak seru. Ini seorang apa? Ahli sebut. Jadi besok misalkan kalian itu lulus, tidak harus membuka bengkel sepeda motor. Gitu, yang jadi guru atau mungkin tulang bengkel spesialis sepul. Karena apa? Kamu tahu dokter ya? Dokter umum dengan dokter spesialis itu malah mana? Spesialis. Jawabnya muncul ya. Seperti itu. Kamu harus bisa membaca peluangnya. Dengan sepeda motor oke. Ini gitu. Tapi dengan 10 kereta itu jarang ya. Bengkel atau bisa melayani buka pasang sepul berbagai jenis. Sandal iso, dinamo iso, sepul salon ya iso, jadi sepul sepeda motor ya iso. Seperti itu tak masalah. Jadi kamu bisa membaca peluang usaha yang sekiranya sangat berpeluang di kita itu apa, begitu. Ya, kembali ke sepul tadi itu prinsipnya. Ya, terus di sini tadi adalah sepul pengisian atau digunakan untuk pengambilan yang itu AC. Terus yang ini kira-kira digunakan untuk apa? Lampu dan pengisian. Biasanya kabel emailnya atau kumparannya ini kabelnya besar begini atau besar ini? Besar yang di bawah. Biasanya ada pengurangannya satu pengisian, satu untuk lampu. Contoh yang paling gampang. Terus yang berikutnya ini mungkin yang sudah tahu sepul yang bentuknya melingkar. Ya. Di sini biasanya ada yang tidak sama. Dan ini biasanya ada labelnya atau bungkusnya. Itu kira-kira digunakan apa? Pengisian? Pengapian AC, betul ya, Jip. Jadi sekalian mungkin sudah tahu yang namanya sepeda motor yang sepulnya itu melingkar. Dari sepul itu kan mesti ada beberapa kumparan, misalkan ini ada 5. Adalah sing bagian sini itu kok berdiri. Ini digunakan untuk sepul pengapian. Kalau ini beda loh. Tapi kalau ini semuanya 5 itu sama, berarti digunakan untuk tipe pengapiannya itu di DC. Jadi prinsip. Contohnya yang pengapian DC itu seperti Jupiter yang belum ada jet. Kamu tahu ya, Jupiter Top. Itu pengapiannya AC. Terus ada lagi VK lama. AC. Terus ada lagi itu Jupiter tadi sudah Krypton, ya kan? Nah, itu masuk pengapiannya AC. Tapi kalau yang DC sekarang banyak yang melakukan sepeda motor terbaru seperti Jupiter Z. Ya. Jadi untuk sumber pengapiannya tidak mengambil dari sepul, tapi dari baterai atau arus DC. Kalau baterainya tidak ada, berarti mengambil dari mana? Mengandalkan sepul. Berarti mengandalkan sepul itu apakah langsung dari sepul? Apakah dari mana? Pengapiannya kan DC. Tapi sepeda motor itu tidak ada baterainya. Itu instruksi yang saya beri itu berarti dari sepul itu langsung ke CD. Nah, yang saya maksud adalah dari sepul, setelah sepul keluar ke
sing plus sangka kipro. Ojo mbok langsung ini sangka sepuluh. Gitu ya. Jadi karena apa? Karena pengapiannya DC yang masuk itu harus DC. Berarti harus melewati yang namanya regulator atau kipro. Bisa dipraktekkan nanti mungkin yang punya motor. Tidak ada baterainya, tapi ada kiproknya itu bisa itu. Kalau yang pengapian DC. Tapi kalau yang sepeda motor injeksi juga bisa. Seperti Miyuji itu kalau baterainya ngedrop dia tidak hidup. Kalau misalkan pengen praktek nanti bisa dicoba di sepeda motor Miyuji dilepas baterainya injeksi atau tidak. Nah, tidak bisa itu karena apa ya memang harus 12 volt stabil. Dan untuk bujet ngajak sengkok sikilmu tidak. Tapi kalau yang beat kira-kira bisa enggak? Yang beat bisa itu. Karena apa sepeda motor itu antara yang motor satu dengan motor yang lain itu mesti berbeda. Tidak ada segi positif dan ini negatif. Paham ya? Nah. Oke kembali ke sini ya, kembali ke alternator tadi. Kira-kira perbedaannya apa? Dari 10 yang pertama sama 10 yang kedua. Berbeda bentuk tapi fungsinya sama ke yang lain mungkin apa dari gambar yang pertama sampai yang kedua apa ya ini tadi kan ada yang dibungkus ya kalau ada yang dibungkus berarti ini digunakan untuk pengapian terus untuk yang 1, 2, 3, 4, 5 yang 5 berarti digunakan untuk pengisian ya dan lampu. Nih, kalau ini ada yang dibungkus atau diisolasi. Tapi kalau misalkan sama, berarti jenis sepeda motornya itu tipe AC. Kalau ada yang beda, itu sistemnya AC. Tapi kalau semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sama, berarti tipenya DC. Wis ya, itu kuncinya. Jadi besok misalkan kamu bukan motor, kayak sing beda yang magnet 10 kok itu. Bungkus siji. Oh, berarti tipenya yang AC. Itu yang akan ketahui. Ya, ciri-cirinya lagi kalau sepeda motor pengapiannya AC atau DC yang non injeksi biasanya kabel kontaknya cuma ada 2. Kalau itu yang DC seperti Jupiter, ya kan? Oh meneh. Beda, kan kabelnya ngono, ya. Itu sambutnya udah. Dan sekarang itu banyak sekali, hampir 99% itu pengapiannya DC. Apalagi yang motor injeksi itu semuanya DC. Makanya kalau injeksi kamu harus hati-hati jangan sampai nanti menjemper kabel. Resikonya apa? ECM atau ECU-nya bisa terbakar. Misalkan jangan apa lagi ECU bit ini dijajal ini musuh kita ada kode, ya monggo. Ya. Tapi resikonya ketika kamu melakukan klep kontak panas. Seperti kalian mungkin tahu kiprok ya, kiprok Honda yang Suzuki sama soketannya, ya cocok. Tapi begitu kamu hidupkan kok malah panas, ya terus konslet, segini apa? Seperti soket CDI Grand dengan karisma Supra 125 itu sama soketannya, tapi tipenya kan beda. Kalau Grand AC, kalau karisma di Prabowo Pak jajal monggo. Tapi resiko nanti kalau dapat terbakar, kamu harus ambil jawab mengganti, ya kan? Nah itu resikonya kan itu. Ya. Ini kembali kepada alternator. Jadi kamu harus tahu ya, sepul ada magnet itu yang dinamakan satu set alternator.
ton atau kiprok. Fungsinya tadi apa? Mengubah AC menjadi C, gitu? Menjadi DC. Itu yang berikutnya. Untuk apa? Berarti menyetabilkan arus ya, menyetabilkan arus ke lampu. Jadi apa? Ketika kiproknya rusak, biasanya apa ciri-cirinya? Ngeceknya. Jadi kemarin kan sudah saya sampaikan, ketika kalian motor kamu yang penerangannya itu menggunakan yang sistem AC, kamu gas separuh putih, gitu, buat tol. Tapi kalau parit tidak mungkin. Begitu kamu kotak-kotak, lampunya pakai terus. Banter ya kamu, alon ya sah. Karena itu mengambilnya dari DC. Kalau yang menggunakan bola, ya biasanya itu adalah AC. Siji, bedul, kuwi, pat, ya, semuanya teman sani. Misalkan bedul ini ya, kiproknya rusak. Kan menunjuk pat, wes. Nah, sawah. Putih menyebut lampu bulan. Berarti kamu harus bisa menyimpulkan lampu putih dan terus pat mati ya. Oh, berarti ini kiproknya sempurna. Sebenarnya itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri kalau kiprok itu mati bagaimana, itu tanda-tandanya ada. Seperti kalian ya mengendarai sepeda motor, ciri-ciri suspensi itu sudah agak mati itu bagaimana? Ciri-ciri ban itu kempes. Jangan sampai kalian tidak tahu ban yang bos sekarang kumpul. Wah, waduh balik Pak. Mosok ban bos karo ban normal kok sebenarnya nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kalau kamu perasaannya sama, ya berarti awak itu mati. Seperti kalian mungkin menggunakan sepeda motor yang normal, suspensinya masih normal. Kamu gunakan nikung, pena orang. Atau lewat posisi tidur, pena. Tapi ketika suspensinya mati, apa yang terjadi? Ketika kamu gunakan nikung, mesti kayak muncang ya, balik kayak muncang ke wongnya. Kedua, ketika lewat posisi tidur, iya dadak. Akhirnya apa? Bodi motor mesti ya rusak, awakmu ya rusak. Jadi maksud lewat posisi tidur, dadak tak kosong, kaya lewat panas kepala halus, kan itu kebangetan. Dan kenapa kalau sepeda motor itu kamu sering yang melihat suspensi itu bocornya cepat kanan atau kiri? Oh kan, ini kan, kamu ngerti sesuatu ya? Sudah tahu belum? Melihat sepeda motor kok bocor suspensinya belakang kok sebelah kanan atau sebelah kiri dulu? Kira-kira saya ngerti mulai. Terus sepeda berapa? Sepeda motor. Bega. Sekok dulu bocor belum? Empun. Disik sing tengen apa disik sing sebelah kiwa? Kenapa Pak? Ya weh, terus ada yang lain. Nah, kanan. Oke, terus yang lain. Kanan dari belakang atau kanan dari depan? Kanan dari depan, dari belakang ya. Berarti misalkan ini sepeda motor, berarti kanannya sini. Terus ada yang lain. Di depan ya. 90% itu yang bocor depan yang kiri. Kalau dari belakang kita melihat loh. Ya. Kenapa? Secara tidak sadar kita itu kalau berhenti atau mungkin ya sepeda motor tidak digunakan, kamu standarkan 2 atau samping. 2. Oke, 2. Terus yang lain, apakah kita ketika berhenti itu menstandarkan 2? Seperti hari ini, sepedamu jangan posisi 1 ya toh. Nah,
ketika kalian menyandarkan satu sampai otomatis beban itu miring. Beban itu miring akhirnya apa? Suspensi sing sebelah kiri menanggung beban dari motor itu kan tidak gantung. Makanya 90% suspensi belakang yang terutama yang dua itu cepat bocor sebelah kiri karena itu tadi kelalaian kita secara tidak sadar menyandarkan samping. Kadang lagi ada tanda samping berunsur-unsuran pernah berlombai, ya kan? Nah, itu salah satunya. Tapi ketika kalian menaiki motor, sepeda motor, standarnya juga aman, kan gantung. Kemudian tinggal umur yang Jakarta 1 tahun, standar ke samping. Selama 1 tahun stok sebelah kiri itu beban mental, beban berat. Masya Allah, bisa sambat kalau gitu. Konsumsi itu mesti nganggur, kok aku sempat mikul diri, akhirnya kan gitu. Kamu tahu di bengkel kalau orang menaruh suspensi itu kan tidak boleh ditaruh di bawah digantung. Ini ya, Pak. Jadi 90% stok yang belakang dua itu adalah penyebabnya kita. Jangan sampai kita lalai atau lupa. Nah, beda kalau monosok ini, monosok itu sudah ditimbang tengah-tengahnya. Ya, jadi tidak begitu pengaruh ketika kalian standarkan satu, tidak begitu pengaruh seperti punyanya si Beat itu ya, Beat itu juga sama. Kalau yang stoknya satu, jadi sudah dihitung dari pabrik, gitu. Keseimbangannya sudah diperhitungkan, gitu. Itu yang perlu kamu garis bawahi. Ya. Tapi kalau stok yang belakang seperti itu Pak cepat bocor, ya. Salah satunya itu tadi. Selama 1 tahun mungkin kamu tinggal pergi, gitu. Nah, tidak begitu, akhirnya kan berat. Kalau misalkan kamu mungkin punya motor yang tidak ada standarnya juga, lebih amannya kamu buatkan jagran, gitu, supaya pembalap kamu aman, gitu. Apa sebenarnya ini? Sebelum berangkat pembalap dulu, ya pedok, ya wes, ya besok kali pedok, ya dalam rambut jagran berluru, ya, biar ya itu soalnya kan itu. Oke. Kembali ke sini tadi ya, regulator atau kiprok AC menjadi DC, terus DC-nya menyetabilkan arus ke lampu seperti tadi. Jadi ketika kamu buka separuh, kalau posisinya masih normal, itu lampunya aman. Tapi kalau ketika kiproknya sudah mati, ya buka separuh, itu mesti putus. Terus yang rusak bagaimana? Ya rusak itu kiproknya kamu cek. Kiproknya terbakar atau tidak, soketnya copot, alhamdulillah pangan tikus, kabeli ya bisa, ya. Kemudian ini rumah seperti ini ya, rumah spray, rumah tikus, ya, terus kabeli bisa juga, ya. Mana kita tahu. Terus yang berikutnya, tadi ada regulator.